bukan untuk memenangkan diri kita ya, tapi untuk kebenarannya, gitu. Bukan hanya kebenaran dan kepastian hukum, Pak. Kepastian tapi di hukum sini ini adalah reputasi Indonesia ini yang sangat penting. Yang saya rasa hal-hal seperti ini nih mencoreng nama baik Indonesia, ya, mencoreng integritas bangsa Indonesia di situ dicoreng juga di sana ya. Jadi saya melihat bukan soal nilainya ya, kembali lagi. Saya lihat makanya nggak heran kalau Indonesia dikasih utang terus biar tenggelam dalam utang. Nah, inilah yang saya sebenarnya sudah gaungkan berkali-kali kepada Kejaksaan Agung ya. Saya bukan bilang jaksa-jaksanya itu semuanya buruk, tidak. Tapi oknum-oknum kalian yang bermain itu masih ada dan banyak itu. Saya cuma melihat sayang sekali sih kalau seperti ini ya. Seharusnya mereka kejaksaan itu ya, tanda kutip, bisa menjadi lebih baik, seharusnya bisa menjadi lebih baik, tapi mereka membiarkan itu menjadi buruk. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kedatangan dua orang bapak ya yang akan menceritakan nih apa yang dialami oleh mereka. Oke, silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Baik. Memperkenalkan diri, saya dengan Ahmad Muhammad dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia. Baik. Jadi secara kebetulan saat ini kami menerima kuasa dari Mr. LX terkait permasalahan pengaduan penipuan. Penipuan ya di sini ya. Kalau Bapak siapa Lanjut, Pak? saya perkenalkan diri saya David Salim. Saya PH dari Mr. Lake, Mr. X yang pengusaha, warga negara asing. Baik. Yang selama ini mengawal, membantu dalam perkara tersebut dan sampai saat ini. Baik. Tadi Bapak bilang ada dugaan penipuan ya di situ ya. Bisa tolong diceritakan kronologi singkatnya bagaimana kok bisa tertipu di situ ya, dan modus apa yang mereka pakai dan siapa pelakunya mungkin kalau diketahui, silakan. Kalau untuk lebih detailnya mungkin dari boleh, nggak apa-apa. Oh ya, bermula kasus ini dari proyek Pak ya. Proyek pengadaan Videotron. Jadi proyek ini dimenangkan salah satu PT ya. Proyek ini menyangkut untuk pemasangan Videotron di Museum Nasional Monas ya, di Gedung C. Jadi di situ perusahaan yang pemenang ini yang dari Bandung ini yang disebut dinamakan PT Smart Jaya. Ya, PT Smart Jaya yang memenangkan ini datanglah ke Mr. Lee memberikan janji membawa proyek ini sangat menguntungkan kita. Ya, asal Mr. Lee bisa memberikan modal untuk proyek ini sebesar 2 miliar lebih ya. 2 miliar lebih, 2,7 lah, 2,7 miliar. Nah, jadi diberilah di situ diberilah janji success fee atas kemenangan proyek tersebut ya. Singkat cerita ini berjalanlah ini, memberilah bantuan dana untuk proyek tersebut. Singkat ceritanya 2 miliar tersebut 2 miliar tersebut dengan berapa tahap pemberian ya. Melalui rekening. Jadi pada akhirnya deadline-nya itu 3 bulan dijanjikan kembali selesai proyek itu. Ditagihlah komisi, fee-nya itu di mana? Fee, sukses fee-nya di mana? Di situ nggak ada kunjung-kunjung pemberian sukses fee itu. Nah, lalu kalimat akhirnya mesti bersama kita ngecek ke lapangan, ternyata proyek itu tidak berjalan. Tidak berjalan proyek itu. Hanya berjalan 11%. Nah, kita konfirmasi kenapa ini? Kita di penalti. Kita di penalti ya. Jadi akhirnya proyek ini tidak bisa dilanjutkan. Artinya begitu. Alasan penalti ya. Alasan dan penalti ya dari pihak Monumen Nasional. Nah itu
Itu singkat ceritanya, oke, tapi artinya kan Mr. Lee tetap berpegang pada pendiriannya. Modal saya kembalikan, yang sudah saya suntik, yang sudah saya berikan untuk modal proyek tersebut. Nah, mereka memberi janji terus untuk membayar dan sambil mengeluarkan cek ya, untuk pencairan, untuk pembayaran cek ya. Sudah diberikan cek, ditandatanganin oleh Direktur PT Semat Jaya pemenang itu. Oke. Nah, tapi setelah tanggal pencairan, tidak ada konfirmasi, tidak ada pemberitahuan dari pihak sana. Ya. Setelah kita clearing, cek Ya. itu ternyata kosong. Kosong. Oke. Lalu? Kosong ya. Dan kita mintalah penjelasan dari pihak bank tersebut. Iya. Apakah betul-betul ini kosong atau tidak? Betul-betul dibikin surat keterangan dari bank. Baik. Nah, jadi itu nggak ada anggarannya, tidak ada dananya. Nah, sampai di situ kita tetap Pak Lee upayakan bagaimana caranya kalian harus bayar saya, kembalikan uang itu. Ya itulah, hanya janji terus sampai janji. Itu kurang lebih janji itu hampir 1 tahun. Oke. Janji itu. Pada akhirnya perjalannya waktu karena sudah tidak ada komitmen lagi. Pak Lee bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Oke. Dalam kasus 378 dan di situ ada tambahan TPPU. Oke. Dalam perkara itu. Sampai saat ini kasus itu sudah berjalan 3 tahun 6 bulan ya. 3 tahun 6 bulan ya. Belum ada kepastian hukum yang jelas. Oke. Ya sampai seperti itu. Kurang lebih cerita. Kapan? Bulan apa lapor ke polisi? 19 April tahun 2021. Bulan April 2021. Secara kebetulan sebelum ke kami dari lembaga itu memang melalui kuasa hukum, Pak. Seperti itu. Setelah 378 Ya. sama TPPU nggak? Ya, TPPU. TPPU juga ya di situ ya. Ya. Di Polda Metro lapornya. Iya. Oke, lalu? Ya, dengan berjalannya waktu sampai kami menerima kuasa itu di tanggal 12 Januari 2023, Pak. Baru menerima kuasa. Baru terima kuasa. Berarti baru beberapa bulan lah ya ini Ya, ya. 1 tahun lebih lah sampai saat ini, Pak. Nah, Oke. kami sudah pertanyakan terkait masalah proses yang sudah diterbitkan LP tersebut, Pak. Iya. Tapi bahasa daripada penyidik itu disampaikan ini sedang Diproses. Ya, seperti itu. Kami hanya ingin kepastian saja seperti itu. Oke. Oke, jadi ya itu yang bisa kami sampaikan ke. Oke. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang saya perlu tanyakan. Ya, sekarang ini si Mr. Lee kan datang ke sini dia dari negara mana, WNA? China ya? China ya. Dari China datang Ya. sini. Nah, ketika dia ketemu sama si penerima tender itu, tahu nggak bagaimana awalnya mereka bisa berkenalan atau bisa bertemu? Oh, dari mantan karyawan. Mantan karyawan Mr. Lee ya. Nah, jadi sebagai mediatornya lah, memperkenalkan gitu. Sebagai mediator. Dia terima komisi juga nggak dia? Oh, katanya sih Memperkenalkan. kan belum terjadi proyek itu nggak terjadi ya. Katanya Belum terjadi. nggak terima. Nah, kalau proyeknya belum jadi, kenapa kok udah dibayar ya? Dilunasin gitu? Nah, jadi katakan alasan mereka kan buat beli bahan. Butuh modal. Butuh modal buat beli bahan, pasang rangka, buat pesan barang dari luar negeri. Oke. Itu alasan mereka. Dan itu dari pertama nggak pernah dicek ya? Nah, cuma dicek Harusnya kan dicek kan, maksudnya bener nggak nih? Tendernya bener nggak? Proyeknya, penanggung jawabnya di sana siapa? Kan sebenarnya bisa bicara kan gitu loh. Pernah nggak dicek gitu, dikonfirmasi? pernah 1 kali Pak, cuma nggak dikasih, cuma hanya melihat dari jauh aja. Nggak dikasih oleh? Dari yang pemenang tender. Oleh pemenang tender? Iya, PT Semat Jaya tadi. Oh. Nggak boleh, hanya dari jauh, hanya sepintas aja lah gitu. Tuh. Jadi ya sampai saat ini Mr. Lee ini merasa sangat kecewa Pak. Dirugikan lah. Dia sangat Iya. dirugikan. Karena dia sebagai warga negara asing tidak terlalu banyak berbuat banyak di negara Indonesia, lantaran dia masih warga negara asing. Baik. Tapi dia cukup lama di Indonesia ini, sekitar 20 tahun lebih. Ya, dia membuka badan usaha,
menciptakan lapangan kerja, ya. Waktu dalam keadaan COVID pun 3 tahun, dia tidak PHK karyawan. Oh, Dia bertahan. Walaupun keadaan ekonomi dan bisnis waktu itu lumpuh. Iya, benar. Ya. Tapi seorang Mr. Lee tetap bertahan karena ini manusia butuh makan. Benar. Saya tidak akan lakukan PHK. Iya. Tetap dia bertahan itu. Dan dia sebagai warga negara China pun walaupun negara asing, tapi posisi usaha di Indonesia dia sangat ibaratnya taat dengan pajak. Iya. Pajak untuk pajak usahanya, pajak karyawannya, semua itu ibaratnya dijalankan sama dia. Betul. Artinya, kenapa kok saya diberlakukan seperti ini di Indonesia? Ya kan? Saya berbisnis bermitra kepada pemerintah, memasang videotron di hampir di seluruh instansi pemerintahan, dan saya pembayar pajak. Tapi kenapa saat saya dapat masalah di Indonesia ini, masalah konteks hukum, saya dirugikan. Tapi kok pelayanan hukum itu tidak jelas sampai saat ini. Oke. Selama 3 tahun lebih. Selama 3 tahun lebih. Tidak ada kepastian. Jadi apa yang menjadi kekurangan daripada Mr. Lee? Memberi laporan sudah. Iya. Memberi bukti terkait dengan hal tersebut diminta, sudah kita lakukan. Baik. Yang ketiga, kita sudah berikan waktunya sudah cukup lama, 3 tahun 6 bulan. 3 tahun? 6 bulan. Itu udah naik sidik belum sekarang? Sekarang di posisi di P19, Pak. Udah di P19? P19 ini. Baru 1 tahun ini P19 posisi. Alasannya? Karena ini masih melengkapi permintaan jaksa. Betul, P19 kan. Cuma menurut pandangan saya, Pak ya, pendapat saya, kalau menurut saya ini permintaan ini bagaimana ya? Nggak masuk di inilah, nggak logis lah. Permintaan dari jaksa ini. Karena saya melihat jaksa meminta saksi itu minimal 12, minimal 6 orang dari domisili yang sama. Dan yang berdomisili di Jakarta Utara. Nah, hal itu tidak mungkinlah seorang penyidik bisa mendapatkan. Betul. Ya kan? Itu yang disampaikan. Kan tidak mungkin itu. Itu sudah tidak mungkin. Secara tidak logis sudah. Karena menurut saya untuk saksi itu cukup 2. Yang mengetahui, yang mengikuti dan melihat. Ya, kaum pidana mengatur itu kan. Menurut saya, ya. Tapi kalau kita menurut pendapat hukum yang lain, saya kurang paham juga, Pak ya. Iya. Ya, bukan sebabnya penafsiran hukum itu beda-beda. Tapi menurut saya minta 12 saksi, minimum 6 saksi itu nggak logis. Iya, nggak logis. Itu. Dan nggak sesuai hukum, nggak yuridis. Nah, tapi kita tidak bisa berbuat apa karena itu wewenang daripada penyidik. Kita hanya menurut. Kejaksaan. Kita hanya menurut. Iya. Menurut, kita tunggu sampai saat ini, Pak. Oke. Proses itu. Nah, maka dari itu kami tidak tahu ada kesulitan apa di dalam perkara tersebut untuk kinerja penyidik dan kejaksaan. Iya. Itu internal mereka. Kami tidak tahu menahu. Betul. Dan kami tidak boleh ikut campur. Karena yang disampaikan itu selalu internal gitu loh, Pak. Iya. Internal itu kan sebenarnya di luar pengetahuan kita kan seperti itu. Iya. Ini kalau saya lihat kasusnya ada mirip-miripnya dengan Indosuria dikit nih. Ya, di dalam hal Indosuria juga sempat hal yang sama pernah di P19, Pak. Kasusnya P19, catatan kekurangannya kata penyidik, ada kejaksaan. Kejaksaan minta polisi memeriksa 240.000 saksi. Waduh. Lebih gila lagi, Pak. Waduh. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia disuruh periksa sama itu penyidik. Nah, ya kalau dia mau periksa, kira-kira berapa tahun itu selesai itu ya. Kita udah tutup usia juga belum selesai diperiksa. Semua itu. Sama halnya dengan ini. Sedangkan kasusnya sebelum selesai diperiksa sudah ada luarsa penuntutan nanti kan di sini ya. Jadi saya berapa waktu-waktu suka debat lah sama penyidik ya. Saya kira harusnya debatnya dengan penyidik, Pak. Dengan kejaksaannya, Pak. Jadi ini jaksa yang bermain ini kalau menurut saya
oknum jaksa bermain di sini, Pak. Ya. Sama jelas dengan Indosuria, Pak. Ya, disuruh periksa 240.000 ya. Sedangkan kasus kebalikannya nih Pak, kasus Panji Gumilang, nggak ada saksi yang mengetahui dan mendengar, bisa tuh jadi tersangka, bisa dilimpahkan tuh P21 tanpa ada saksi yang diperiksa tuh, hebat kan? Bisa jadi jalan, ya? jadi ya semau-maunya mereka aja ini. Kalau kita lihat hukum ini di Indonesia Pak, sudah agak jadi dagelan Pak, dagelan. Kita ahli-ahli hukum yang lihat tuh cuma geleng-geleng kepala di situ ya. Untuk itulah makanya kami mau berkenalan diri ke Pak Vin. Iya. Ya, mari kita sama-sama artinya untuk ayo kita tegakkan seperti itu Pak Vin. Ada kasus hal seperti ini, ayo kita Benar. maju bersama seperti itu Pak. Jadi yang kena ini bukan cuma pribumi atau anak-anak bangsa Indonesia nih. Sekarang WNA juga kena. Karena ya. jujur aja Pak Vin, WNA ini kan minta kepastian hukumnya seperti apa. Oh iya Pak Vin, pasti, kan gitu, Pak. pasti. Apalagi dengan seorang WNA memang harus dilindungi Pak. Nah ini sangat menjawab pertanyaan Presiden Jokowi. Yes. Kalau dia bertanya-tanya, betul. mana tuh Betul. IKN kok WNA kagak ada yang datang? Gak usah lu suruh yang triliunan yang investasi gede. 2M aja susah minta kembaliin duitnya. Iya. Yang sekarang tersiap-siap Di sini ya. tidak ada kepastiannya. Iya. Jadi hanya menunggu proses dan proses. Jadi kalau menurut pandangan saya juga Pak ya, Iya. sebagai orang terdekatnya Mr. Lee, Iya. kita masalah ini kita bukan melihat daripada nilai kerugiannya. Iya. betul. Bukan tuh. Karena yang lebih tinggi nilainya daripada ini banyak di Indonesia, Pak. Iya. Tapi tindakannya daripada Tapi kita lebih mengarah ke penegakan hukumnya, Pak. hukumnya. Dalam konteks benar ya, Pak, untuk kebenaran ya, Pak ya. Bukan untuk memenangkan diri kita ya, Benar. tapi untuk kebenarannya, gitu. Bukan hanya kebenaran dan kepastian hukum, Pak. Kepastian tapi di hukum sini ini adalah reputasi Indonesia ini yang sangat penting. Yang saya rasa hal-hal seperti ini nih mencoreng Sangat. nama baik Indonesia, ya, mencoreng integritas bangsa Indonesia di situ dicoreng juga di sana ya. Jadi saya melihat bukan soal nilainya ya, Iya. tapi kembali lagi. saya lihat makanya nggak heran kalau Indonesia dikasih utang terus biar tenggelam dalam utang, terus nggak ada yang mau kerja sama Indonesia dari negara asing karena dia takut seperti halnya seperti ini. Iya. Ya warga negara Cina aja taruh duit 2 miliar aja susah nih kembalinya ya. Iya. Dan ini 3 tahun lebih. ya dan ini kalau saya rasa sudah masuk ke dalam ranah oknum aparat penegak hukum sebenarnya yang bermain. Iya. Ya lebih tepat oknum kejaksaan nih. Karena dialah yang berwenang memberikan P21 atau P19. Jadi ketika dia parkir P19, apalagi P19 P19 mati, udah selesai itu. Jadi itu barang udah lewat. Istilahnya dia anggap itu barang udah P19 mati, Pak. Apa permainan modus yang dilakukan oknum kejaksaan. Nah inilah yang saya sebenarnya sudah gaungkan berkali-kali kepada Kejaksaan Agung ya. Saya bukan bilang jaksa-jaksanya itu semuanya buruk, tidak. Tapi oknum-oknum kalian yang bermain itu masih ada dan banyak itu. Ya jadi kalau di dalam satu pihak Pak, dia menampilkan di televisi jaksa-jaksa itu bahwa bagaimana dia menangkap yang kelas kakap. Itu yang kelas kakap, misalnya contoh timah, ya kan? Timah. Tapi timah pun mereka stop di mana? Stop di Harvey Muiz. Bosnya Harvey Muiz yang udah dipanggil dan lain ke atasannya, dia nggak berani sentuh itu. Nggak sampai ke sana. Jadi kalau saya lihat ini, ya padahal di lapangan masyarakat sadar dan mengetahui bahwa penjahat-penjahat lainnya pun juga mereka nggak ditangkepin. Ya seperti contoh Mr. Lee ini, ya yang ditipu oleh mafia di situ. Nah, saya cuma melihat sayang sekali sih kalau seperti ini ya. Seharusnya mereka kejaksaan itu ya tanda kutip bisa menjadi lebih baik. Seharusnya bisa menjadi lebih baik. Tapi mereka membiarkan itu menjadi buruk ya. Yang alhasil saya bukan bicara 2M yang tadi Bapak bilang ya. Tapi bagaimana hal sepele seperti ini ya Mr. Lee bisa teriak ke Chamber of Commerce-nya Indonesia, Chamber of Commerce-nya
atau kepala kadinnya Cina di sana kan. Iya. Sehingga nanti banyak pedagang-pedagang, banyak investor-investor yang tadinya mau tanam duit jadi ragu, Pak. Jadi khawatir, Pak. Jadi khawatir. Kalau jadi seperti ini, bagaimana gitu? Jadi ya begini Pak. Saya sebagai warga negara Indonesia Pak ya, ya dikatakan mungkin bisa masyarakat di garis paling bawah Pak ya, tidak punya jabatan apa-apa di kepemerintahan, tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi saya punya jiwa untuk Indonesia Raya saya, ya. Sekarang Mr. Lee ini seorang investor. Mereka ini adalah satu dan kesatuan daripada investor-investor Cina yang ada di Indonesia. Betul. Dengan kejadian seperti ini, tidak nutup kemungkinan mereka semua kelompok investor ini mengetahui bagaimana proses hukum di Indonesia. Alhasil mandek Hasilnya. nanti ekonomi Indonesia makin lama lebih mandek ini di sini, Pak. Ini. Nah, dari situ Pak, apa sih yang sebenarnya Bapak perjuangkan nih? Karena kita udah tahu nih oknumnya ada di oknum kejaksaan. Apa sih yang sebenarnya ingin Bapak capai atau ingin Bapak perjuangan dari apa yang upaya Bapak lakukan saat ini, Pak? Artinya ada kejelasan, Pak, dari proses yang sudah kita LP-kan tersebut, Pak. Jadi tidak ada hanya bahasa sedang berproses dan mekanismenya begini. Sebenarnya kan itu tidak kita perlu tahu, Pak. Yang kita butuhkan kan hasil daripada LP ini dan tindakan mereka itu seperti apa. Itu aja, Pak. Anda butuh aparat instansi mana untuk berlaku apa? Itu pertanyaan saya. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Ya, jadi kalau menurut saya karena ini menyangkut institusi pemerintah Pak ya, penyelenggara negara. Artinya kita di sini kepolisian. Harapan Bapak apa? Harapannya itu kan Kapolri, ya khususnya Kapolri ya. Kapolri, pemimpin kepolisian terbesar ya, tertinggi di Indonesia ya. Harap bisa memantau kinerja anak buahnya di lapangan. Itu. Tapi apakah ini wewenang Polri atau wewenang jaksa, Pak? Ya, semua itu berkaitan dengan... Kalau bagi saya berkaitan. Berkaitan, Pak. Tetap berkaitan. Karena Polri kan nggak bisa merubah P19 menjadi P21. Itu kan wewenang bukannya ada di kejaksaan. Betul. Tapi proses sampai ini masih di kepolisian, Pak. Kenapa? Masih di kepolisian kan prosesnya. Untuk perlengkapan itu kan. Melengkapi. Untuk prosesnya masih di kepolisian penuh. Jadi harapan Bapak karena merasa polisi yang masih memegang, berharap agar pihak kepolisian bisa berkomunikasi dengan pihak kejaksaan untuk melengkapi berkas. Karena masih merupakan tanggung jawab dari Polri. Di situ harapan Bapak. Oke, Pak, anggap Pak Kapolri ada di depan Bapak. Silakan Bapak mau sampaikan pesan apa, Pak? Ya, selamat siang Pak Kapolri. Harapan saya bukan untuk kepentingan pribadi saya ataupun untuk individu saya. Saya meminta kepada Pak Kapolri untuk lebih disiplin untuk kinerja anak buah di lapangan, baik secara terlihat langsung ataupun tidak terlihat secara langsung. Ya karena ini kami masyarakat yang mengalami, bukan pejabat di pemerintahan yang mengalami proses-proses hukum yang berjalan di Indonesia. Salah satu ini adalah partner kerja saya ya, Mr. Lee ya, Mr. Lee, yang mengalami hal ini. Kami sangat menghormati proses hukum. Kami sangat menghormati. Waktu pun sudah kami berikan. Tapi tetap jawabannya sedang proses. Ini yang kami, ibaratnya yang sangat kami sesalkan. Mau sampai di mana prosesnya itu? Sedangkan secara aturan kan undang-undangnya sudah ada. Berat, yang sedang, yang berat, yang sulit, itu kan jelas dalam pidananya, proses pidana itu. Nah ini harapan saya Pak Kapolri untuk kedepannya lebih bisa memperbaiki instansi dari dalam ya Pak ya, dari dalamnya ya. Nah, agar kita kedepannya juga dipandang dari masyarakat kita sendiri ataupun dari masyarakat luar atau yang warga negara asing di Indonesia ini membanggakan
yang namanya instansi Kapolri. Baik. Itu Pak, harapan saya seperti itu. Baik. Pak. Oke, Pak Kapolri, tadi mungkin Pak Listio sudah mendengar ini seruan dari beberapa masyarakat ya, yang saya juga baru kenal hari ini, Iya. tentunya, dan kita berharap agar masukan-masukan tersebut bisa didengar oleh pemimpin negara kita juga, Betul. bukan hanya Betul. Kapolri, tapi kalau bisa juga Bapak Presiden, karena Betul. bagaimanapun juga ini menyangkut hubungan antara negara di sini, Bisnisnya. ya. Jadi dimana kalau Indonesia tidak dipercaya ya nanti dampaknya buruk juga. Buruk itu juga, betul, sebenarnya, ya. betul. Jadi kita berharap mungkin melalui Pak Kapolri bisa dibantu mereka, para masyarakat ini. Oke, terus ada apa lagi Pak kira-kira Pak? Ada tambahan apa lagi yang Ya, harapan Bisa harapan dari Mr. Lee, Iya. ya dia pengen bisnis di Indonesia. Oke. Pengen mengembangkan bisnis di Indonesia. Udah berapa lama beliau di Indonesia? 20 tahun lebih. 20 tahun ya. Dia sudah enak tinggal di Indonesia. Enak ya. Dia sudah nyaman. Iya. Dengan makanan-makanan juga sudah nyaman kata dia. Iya. Nah, jadi di sini pengen mengembangkan bisnisnya di Indonesia ini. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya ini mungkin bangsa kita ini lebih membaik ya perekonomiannya ya dalam dari segala sektor ya. Ini bisa menunjang perekonomian masyarakat juga Iya. tentunya. Kalau masyarakatnya lancar dalam ekonomi, ada keseimbangan, Iya. artinya negara pun tidak ada kesulitan dalam memungut pajak. Iya, benar. Kan itu intinya Pak. Iya. Nah, dengan Master Lee yang ada ini, dia punya harapan pengen membawa investor terbesar dari negara Cina Iya. untuk masuk ke Indonesia. Bagus itu. Tapi apakah Bapak Presiden Iya. memberi waktu itu, peluang itu buat kita? Iya. Bapak seorang pribumi ya Pak ya? Iya, saya pribumi. Saya cuma mau tahu aja Pak, banyak kan orang-orang di luaran itu berpendapat bahwa wah warga negara Cina ini kurang bagus atau beda ras sama kita dan kadang misalnya memperlakukan semena-mena. Bapak selama bekerja sama Mr. Lee ini gimana tingkah laku, perilaku beliau memperlakukan teman-teman kita yang pribumi ini Pak? Oh ya Pak, saya jawab Pak ya. Iya. Kalau saya merasakan mungkin tidak semua Cina seperti itu Pak ya. Iya. Tidak semua warga negara Cina itu yang ada di Indonesia ini sifatnya semuanya sama, nggak bisa juga, benar, nggak bisa benar. ya. Jadi mereka juga mungkin latar belakang punya pendidikan ya, beda-beda pengalaman. Tapi yang saya rasakan dia menghormati saya dan menghargai saya. Menghormati kita. Iya, Merintah ya. pun saya pun nggak mau. Iya. Saling menghormati dan saling menghargai. Bagus Intinya. ya, situ ya. Dan dia pun dengan karyawan pun tidak ada pekerjaan sudah hampir berapa tahun tetap dikaji. Iya. Yang saya tahu ya. Iya. Padahal ini pemasukan tidak ada. Ya, buat income perusahaan tuh nggak ada. Terus juga kalau beri perintah nggak pernah caci maki gitu Pak? Oh nggak pernah Pak, nggak pernah. Caci maki itu nggak pernah. Bagus berarti Iya. ya. Berarti beda dengan anggapan-anggapan orang itu yang di luar cuma mau misalnya warga negara Cina itu cuma mau mengeksploitasi atau bagaimana dari Indonesia gitu. Banyak yang berpikiran buruk kan. Ya, kalau berarti di sini nggak ada itu Nggak sama ada. sekali ya. Kalau menurut saya yang saya rasakan Cina itu lebih mendidik Pak, lebih mendidik kita. Gitu ya. Disiplin kita, lebih mendidik ke arah situ ke kita. Lebih mendidik cara kita pertanggungjawaban dalam pekerjaan. Baik. Itu didikan Cina yang saya rasakan seperti itu. Saya cuma berandai-andai Pak, maksudnya berandai-andai kalau misalnya Indonesia nih makin lama makin buruk, terus orang-orang seperti Mr. Lee ini banyak ditipu orang-orang oknum-oknum lah, Iya. gitu ya. Dan akhirnya gulung tikar di situ, Bapak dan keluarga tuh merasakan dampaknya atau enggak Pak? Jelas Pak, merasakan sudah pasti Pak dampak. Itu ya. Iya. Makanya. Asli. Dengan seorang Mr. Lee, Iya. gak apa-apa, gak dapat pekerjaan. Iya. Karena kan ini memang keadaan seperti ini, pemerintah Betul. kita harus sepi kerja. Tapi anak istri kamu mau makan, Iya. ya, ini tetap gaji kamu saya kasih. Ya, kalau ada kerjaan, baru saya kasih kabar. Iya. Kamu bisa cari sampingan dulu. Betul. Baik sekali berarti Baik dia sekali. itu ya. Mau bagaimana lagi? Itu pebisnis Indonesia belum begitu tuh Belum Pak. tentu ada seperti itu. Banyak yang lain-lain nggak ada duit, ya bukannya saya ngatain mereka Benar, ya. betul Pak. Banyak yang nggak dibayar. Banyak itu. yang nggak dibayar, digantung Iya. pembayarannya. Airline tuh yang pada Waduh. bangkrut, Iya. ya kan.
pada bingung pramugarinya nggak dibayar, ini nggak dibayar. Kalau ini malah dia nggak ada pesanan pun diperhatikan masih dibayar ya. Jadi makanya juga Kita harapan patut juga. angkat jempol. Makanya kalau memang kesulitan, harusnya nih pemerintah Indonesia, ayo dong bantulah ini ya. Itu harapan daripada Mr. LX ini, Pak. Ya. Kalau boleh di-spill Pak, kepolisiannya di mana Pak yang ngurus Pak? Jadi biar bisa diatensi oleh Bapak Kapolri. Di PMJ, Pak. Iya, maksudnya subdit apa Pak? Subdit apa, kanit berapa? Di subdit ini Direktur Diserse Kriminal Khusus, Pak. Krimsus, Kasubdit 2. subditnya apa? Oh, Indak. Iya. Oke, Indak ya. Unit. Sesmondep. Sismondep juga. Oh, unit. Unitnya nggak tahu kita. Saya lupa ada kemarin. Oke. Ya, kepada Kasubdit Fismondev ya, di situ unitnya nggak inget ya Pak ya. Iya. Tolong ini dibantu ini pasal 378 TPPU. Tapi setahu saya juga ada 3 laporan polisi di Fismondev. Jalannya sih bagus loh Pak. Mungkin bisa dicoba lagi nanti berkoordinasi dengan mereka. Ya, itu akan tetap kami lakukan. Karena hal-hal seperti itu mengurangi masalah saksi kan kita udah jelas itu. Pasal 148 itu kan mengenai saksi. Ya. Bukti permulaan juga ada cukup. Kalau Pendapat sudah cukup. saksi ahli sudah. Enggak, saksi itu kan dibilang minimum 2 saksi udah cukup itu. Iya. Nggak perlu kayak Indosuria kemarin kan dia minta 240.000. Saya protes tuh Pak. Habis saya protes dia hapus itu persyaratan itu hilang. Saya bilang ya kan lu 240.000 ya kan emang jumlah penyidik lu ratusan ribu apa penyidik cuma 5 orang terus mau berapa tahun mau selesai periksa itu kan? Ya makanya itu harapan saya dengan saya berstatement dengan podcast ini bukannya kita biar bisa didengar. biar dia dengar, bukannya kita ibaratnya mengada-ngada gitu kan? atau namanya intervensi Atau kinerja. menjelekan, kita nggak ada niat mau menjelekan. Nggak ada, Bapak kita juga tidak datang menjelekan. sini. Realitanya seperti itu, Pak. Kita cari solusi sebenarnya kan, karena Bapak itu udah frustasi. Ya frustasi kita. Coba selama 3 tahun nggak bisa, ya kita keparahkan ke publik agar supaya pemimpin negara ini bisa dengar. Lebih dengar, Gitu betul. kan? Karena secara ini kita lembaga juga sudah bersurat Pak ke Mabes Polri Pak. Betul. Dan sudah bersurat, minta audiensi dengan Kapolri, tapi tidak ada jawaban dari Kapolri Agak juga. sulit kalau audiensi sama Kapolri. Sama Kapolri. Diarahkan melalui ke Bareskrim kalau tidak salah ya. Iya. Jadi para pihak yang menangani ini sempat dipanggil juga oleh mereka seperti itu. Udah lapor ke Wasidik Pak? Ke Wasidik untuk saat ini kita belum ya Pak. Ya, coba kirim surat ke Karo Wasidik. Brigjen Iwan minta digelar perkara aja. Siap. Nanti di sana siapa tahu beliau-beliau yang di atas jenderal-jenderal itu bisa memberikan arahan mana. Oke. Jadi seperti itu Pak Finlim. Jadi karena ini warga yang kita dampingin warga negara asing, tidak memahami birokrasi hukum di negara kita, ya seperti apa perjalanannya, tidak seperti di negara mereka ya. Baik. Nah, dengan seadanya, sepengetahuan saya, semampunya saya arahkan. Baik. Bagus Pak. Dalam arti untuk hal yang benar loh, Pak. Iya. Bukan untuk yang menyimpang. Benar. Bukan. Sesuai aturan undang-undang yang berlaku lah. Iya. Di situ. Benar. Walaupun ada ibarat pertanyaan-pertanyaan saya dibayar dan segala macam besar itu silakan aja orang beropini seperti itu ya. Tapi untuk pribadi saya tidak hanya makan gaji. Betul. Baik gitu. Pak. Dan dengan gaji pun saya dah terima kasih. Oke. Gitu. Oke Pak, mungkin itu aja podcast kita. Ada penutup mungkin yang Bapak mau sampaikan? Ya, penutup dari kami, harapan kami adalah semoga untuk para pejabat-pejabat ini bisa lebih memperhatikan lah Pak terkait keluar-keluar WNA. Ya. Karena kembali lagi ini sangat mencoreng Pak. Jika memang artinya tidak ada penyelesaiannya seperti itu. Oke. Itu setuju. Oke, teman-teman netizen, masyarakat yang budiman, kita akhiri podcast kita. Sebuah saran dari saya adalah masyarakat
itu harus didengar oleh pemerintah. Ya, pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang rebutan kekuasaan, tetapi pemimpin yang rebutan berbagi tugas. Ya, pemimpin yang mau mengerjakan tugas, pemimpin yang mau tangan mereka jadi kotor karena melakukan tugas-tugas yang banyak orang nggak mau beresin di situ ya. Tapi kalau kotoran ya dan sampah itu tidak diberesin, maka negara kita ini nantinya kita sayangkan jika menjadi tempat sampah. Ya, sehingga jauh dari Indonesia Emas. Saya berharap Indonesia Emas bisa tercapai kalau pemimpinnya mau membersihkan oknum-oknum terutama yang ada di aparat penegak hukum. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.